Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik, Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Pada hari ini ada yang nggak masuk? Banyak, Bu. Kenapa kira-kira ada yang sakit? Izin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi operasi vektor, yaitu mengenai penjumlahan. Teman-teman ada yang masih ingat nggak tentang materi sebelumnya? Apa masih ingat tadi materi sebelumnya? Ya, ada pada pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai pengertian vektor, notasi vektor dan juga panjang vektor. Nah, ada yang masih ingat nggak apa pengertian dari vektor? Ya, Pengertian dari vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. nah betul sekali. Tepuk tangan Mbak Sofi. Nah, benar ya. Vektor itu diartikan atau didefinisikan sebagai besaran yang mempunyai nilai dan juga arah. Ya, vektor ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu termuat di dalam Quran surat An-Nur ayat 20. Ada yang mau membantu bacaan? Mas Aku, boleh? Ayatihi an-khalaqakum min turabin summa idza antum basyarun tantasirun. Artinya dari antara kata-kata kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Surat An-Nur ayat 20. Ya, terima kasih ya Mas Agung. Ini ada kaitannya nggak dengan vektor teman-teman? Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia itu dari tanah, kemudian menjadi manusia yang berkembang biak. Artinya itu kan Allah menciptakan kita itu terarah gitu ya, terarah dari mulai tanah kecil terus berkembang biak menjadi manusia yang dewasa nanti. Nah ini kita juga disini belajar vektor mengenai bahwa vektor itu merupakan besaran yang mempunyai nilai dan juga mempunyai arah. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai operasi vektor, yaitu di bagian operasi penjumlahan. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Teman-teman bisa lihat nggak ini apa? Peta. Peta. Nah, benar. Vektor itu erat kaitannya dengan peta. Jadi, karena tadi vektor itu mempelajari tentang arah, juga pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar bahwa ada Mbak Sofi yang maju ke depan terus geser. Masih ingat teman-teman? Kita bisa belajar vektor di peta. Mengenai gambar vektor itu contohnya bisa kita kerjakan, itu bagaimana cara kita menggambarkan vektor untuk peta. Misal ini kita mempunyai titik koordinat di titik Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, mungkin gambar vektor berarti kita tarik garis. Nah, dari sini kita mau kemana? Misal kita mau ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jadi kita tarik. Dan selanjutnya kita mau kemana lagi? Dari Fakultas Sains dan Teknologi ke Fakultas Kedokteran, gitu ya. Tapi Fakultas Kedokteran kebetulan di sini belum ada, karena Fakultas Kedokteran itu baru. Kita tarik dari Fakultas Sains dan Teknologi ke Fakultas Perkuliahan Ilmu Sosial dan Humanitaris. Jadi ini kan bentuknya vektor ya teman-teman. Ini kan ada 4 huruf binatang. Masih ingat kan di sini nilainya apa? Positif. Positif. Di sini Negatif. di sini Negatif. positif. Ini ya, jadi untuk menghitung nanti vektor itu masih mempunyai positif, negatif dan juga positif. Nah, ini untuk menghitung panjang vektor ini,
teman-teman nanti akan belajar mengenai bagaimana menghitung atau melakukan penjumlahan dari vektor. Teman-teman ada yang tahu ini ada berapa? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan vektor. Nah, di dalam penjumlahan vektor itu ada beberapa sifat, yaitu yang pertama mengenai sifat pemutahin atau pertukaran, kemudian sifat asosiatif atau pengelompokan, kemudian yang ketiga unsur identitas dan juga indeks tambahan. Jadi semisal vektor A ditambah vektor B itu sama dengan vektor B ditambah vektor A, begitupun asosiatif, unsur identitas dan juga indeks tambahan. Nanti teman-teman latihan soal biar teman-teman bisa tahu. Nah, di sini kita latihan soal ya. Satu. Nah, contoh. Ada yang ingin mencoba? Kita coba dulu ya gambarnya. Kita ketahui bahwa vektor A itu bernilai 2 min 3 dan B min 4 A plus B berarti berapa? Jadi A plus B itu 2 min 3 ditambah dengan min 4. Jadi teman-teman kalau min itu ditambah dengan C sebenarnya ditambah ya. 2 ditambah min 4 berapa? Min 2. Min 3 ditambah 3 nilai penjumlahan dari vektor A plus B itu sama dengan min 2. Betul sekali. Nah, sekarang teman-teman membentuk kelompok berapa orang yang 1, 2, 3? Nah, 3 orang. 3 orang ya. Nanti kita akan melakukan diskusi kelompok. Beri waktu 5 menit ya, silakan bisa berdiskusi, kerjakan aktivitas soal, kerjakan lembar aktivitas siswa yang sudah diberikan. Teman-teman kesulitan nggak?
Teman-teman sudah? Sudah. Nah, sekarang presentasi ya. Boleh. Bisa dimulai, siapa yang mau bagian eksplorasi? Ya, bisa. Berdiri ya. Berdiri ya. Perhatikan gambar tadi bahwa ini mengikat tulisannya. Itu saling dari fakultas sains dan teknologi dan komunikasi. Jadi itu saya itu saja dari KPS ke fakultas dakwah dan komunikasi IPB, lain dari fakultas sains dan teknologi untuk sampai Darul Ulum. Itu yang bagian ini kita lagi dari FSD ke Pondok Pesantren Kusumo. Yang kedua hitunglah jumlah dalam dosen tersebut kita tiap satuan itu adalah 1 mm, maka panjang per A ditambah per B adalah, nah karena tadi titiknya itu di bagian A 4,2 dan B adalah 4,2, maka jumlah itu adalah 4 ditambah 48 dan min 2 ditambah 2 adalah 0. Jadi jumlah seperti itu adalah 8,2. Nah, teman-teman sama semua? Sama. Ada yang berbeda? Tidak. Kalau sama semua, kita lanjut ya ke bagian selanjutnya. Ada yang mau maju? Bagian selanjutnya? Ya, Mbak Sifani. Langsung boleh? Berdiri boleh? Ya, berdiri. Yang A itu menjawab P di dual vektor I sama dengan dual tambah min 1, yang min 1 tambah 0, kemudian min itu tambah 5 sama dengan 1 min 1 2. Teman-teman sama? Sama. Selanjutnya Bu ya, ada yang mau? Ya, Ibu. Jadi vektor B ditambah vektor R sama dengan 2 ditambah min 2 sama 0 misal tambah 3 2 min 3 tambah 1 min 4, jadi hasilnya 0 2 min 4. Sama teman-teman, ada yang berbeda? Sama. Lanjut, C yang C. Ya, sama. Vektor I digunakan dengan vektor R min 1 0,5 digunakan dengan min 2 0,1, hasilnya 3 Ya. Satu lagi D. saya Bu. Ya, Mbak Caca. Vektor P ditambah vektor I ditambah vektor R sama dengan 2 min 1 min 3 ditambah min 1 0 5 ditambah min 2 3 min 1 sama dengan min 1 2 1. Benar ya teman-teman, sama semua? Ya, Teman-teman hebat ya, sama semua. Pada pertemuan kali ini kita tadi belajar mengenai operasi vektor, bagian penjumlahan. Nah, ada empat sifat dalam sifat-sifat penjumlahan vektor, yaitu komutatif atau bisa dibalik, kemudian sifat asosiatif yang bisa dikelompokkan, untuk identitas yaitu A plus hasilnya A, atau inverse tambahan. Inverse ini kan dibalikan ya, mau dikurangin, nanti sudah vektornya kita banding vektor A sama dengan nanti gitu ya. Jadi dalam operasi vektor penjumlahan itu terdapat 4 sifat. Mengenai materi ini apa yang ditanyakan? Nanti itu lembar aktivitasnya bisa dikumpulkan ya. Ini ada tugas buat teman-teman. Jadi tugasnya nanti teman-teman bisa belajar mengenai materi selanjutnya, yaitu operasi vektor pengurangan. Nah, kemudian juga ada tugas lagi untuk teman-teman itu
membuat arah langkah dari rumah teman-teman ke Fakultas Sains dan Teknologi gitu ya, seperti tadi. Gitu. Kalau misal jalannya berkelok nggak apa-apa, nanti bikin gitu ya. Ada yang ditanyakan? Sudah tidak ada. Dikumpulkan pertemuan sebelumnya ya. Yaitu terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.